Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru saat puncak peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan, kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis. Kepala negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, serta guru non-ASN atau honorer. Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar 1 kali gaji untuk guru ASN dan 2 juta rupiah untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi pendidikan profesi guru, PPG. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah, ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru. Kepala negara mengungkapkan, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2025. Jumlah itu setara dengan 64,4% dari total guru, meningkat 620 pendidik tersertifikasi dibanding tahun 2024. Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025, atau naik sekitar 16,7 triliun rupiah. Tak cuma kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan PPG untuk 806.486 guru pada tahun 2025. Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025, akan dilaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Ujar Prabowo. Sebelumnya, rencana kenaikan gaji guru disinggung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen, Abdul Mukti. Ia menyatakan, kenaikan gaji guru berlaku untuk yang berstatus ASN dan non-ASN, baik di sekolah swasta maupun negeri. Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru, kata Abdul Mukti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Mukti menyampaikan, kenaikan gaji berlaku untuk yang telah tersertifikasi, sehingga peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi. Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi 2 juta rupiah itu, tuturnya. Kenaikan gaji bakal berlaku mulai tahun depan atau tahun 2025. Berlakunya 2025. Teorinya Januari tahun anggaran kan Januari, tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kementerian Keuangan, katanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mempromosikan atau endorse pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Di Pilkada Jateng, dukungan Jokowi tampaknya berhasil. Sementara di Pilkada Jakarta 2024, tampaknya endorse Jokowi kurang mempan. Menurut peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu pada Rabu 27 November 2024, dukungan Jokowi dan Prabowo di menit-menit akhir kampanye Pilkada Jateng mampu memengaruhi keadaan. Seperti diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, unggul dalam quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei. Mereka unggul dari total suara quick count pasangan nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi
Hadi atau Hendi. Hal itu diduga dipengaruhi oleh faktor Jokowi yang bahkan sempat mendampingi Ahmad Lutfi berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Namun berbeda dengan Pilkada Jakarta 2024, tampaknya endorse Jokowi kurang mempan di Jakarta. Pasalnya, paslon gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono yang diusung Kim Plus dan di-endorse Jokowi kalah menurut hasil hitung sementara quick count sejumlah lembaga survei. Sementara paslon Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDIP sejauh ini unggul atas RK Suswono menurut quick count. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Beda pernyataan dari Ketum Megawati Soekarno Putri dengan kader PDIP Deddy Sitorus terkait kandang banteng. Pasalnya Megawati mengklaim kandang banteng masih berada di Jawa Tengah meski Andika Perkasa Hendrar Prihadi kalah di Pilkada 2024. Namun Deddy Sitorus menyebut kandang banteng sudah berpindah ke Jakarta. Pernyataan Megawati disampaikan dalam pidatonya yang diunggah di channel YouTube PDIP pada Rabu 27 November. Megawati menyebut Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng. Tak sekedar itu, Ketum PDIP ini juga menyebut Jawa Tengah masih menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Sementara Deddy Sitorus berkelakar bahwa Jawa Tengah tak lagi bisa disebut sebagai kandang banteng. Deddy Sitorus meminta wartawan menyebut Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan partai coklat. Ia juga melontarkan sarkasme dengan menyebut kandang banteng sudah pindah ke Jakarta. Pasalnya Pramono Anung Rano Karno unggul dan meyakini menang satu putaran. Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru.